Kartesis, iya. Sakit banget. Gue nggak tahu emblemnya bakal kemana. Sekarang kan banyak yang pakai emblem factor. Terus kan? hati-hati kalau misalkan ini Dangerous Grace gimana? Bakal lebih enak lagi. Itu dia. Gue sebenarnya ngelihat emblem Cloud masih ke basic common sih gue. Biar nggak terlalu lemah landing ya. Tapi kalau emang mau factor pun nggak masalah. Dia pas team fight juga lumayan sustainnya kan. Dari Blazing Duet dia dapat darah, dari basic attack-nya juga di awal landing bisa dapat darah. Lawan Hellcard kayaknya mau dapat darah gimana juga nggak dapat nembak sih gue rasa. Ya karena burstnya sakit banget. instan banget gitu Dan loh. yang paling harus di nerf ya, itu apa tuh nggak? Cooldownnya. Cooldownnya. Tolong ketika masuk rumput cooldownnya jangan dibikin seperti itulah. Tapi wow, ini makin tegang pastinya ya. Tapi kita akan melihat gimana perjuangan dari tim Indonesia untuk tetap bertahan nih di knockout stage ini. Oke. Tergantung nanti mid game seperti apa. Tapi yang pasti gold lane mereka harus cari. Oh, ada Dangerous Grass. Ini mapnya Hellcard banget lagi. Itu loh yang kita khawatirkan dari tadi. Udah langsung gerak bareng ya ternyata antara Nocturne dan juga Nam. Bagus sih, selalu ada strat ya dari mereka hitungannya. Oke. Sambil menunggu ke bawah, sambil menunggu juga nantinya Januari selain tahun baru ada yang baru nih skin nih nanti dari M7 Pass. Itu dia, makanya kalian wajib punya ya kawan-kawan ya. Durasinya panjang kok, dari 1 Januari sampai 8 Februari ya. Itu lama banget, jadi kalian bisa dapetin lah untuk skin-skin yang memang nanti ada di PES-nya. Sementara lihat jungle-nya tuh. Lumayan lamban ya, karena memang Fredrin kan tipikal jungle yang gak cepat. Sebentar lihat, mid-nya. Ditabrak kah? Cicilan dari Bad Impact juga udah lumayan ya. Sambil nyari stack demi stacknya dari Dat. Tapi ini yang bakal jadi pertanyaan nanti di area objektif. Yang harusnya ini akan bisa dimenangin sama tim Indonesia dengan setup yang jauh lebih kuat harusnya. Tapi kalau mereka salah langkah dikit nih Ul, bisa kecuri sih menurut gua. Karena bisa dipegangin sama Hellcard, bantu Dark Nightfall. Itu udah ngebantu. Plus ya kalau memang mau di skip juga sama misalkan Vietnam nge-skip tahap pertama nih, menurut gua nggak masalah juga kok. Mereka memang bukan hero fighter tau. Yang penting mereka cari sesuatu, coba cari balasannya. Dan ya ngelihat dari lapu-lapu di awal kayaknya harus dimaksimalin banget deh. Tahun? Oke. Terlihat kembali dengan Sanguine Claw Connect, tapi lihat bagaimana kali ini Ngokang. Terlalu banyak efek sisi yang harus diterima juga sampai akhirnya nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, itu dia damage yang di awal sebenarnya nggak bakal cukup banget. Cuma ketika ada Yehes harusnya di mana Chin berada, Yehesnya nge-follow. Jadi ya coba aja main berdua dari awal, itu bakal enak banget. Apalagi sekarang udah di level 4. Darkening bisa dipakai untuk ngecepetin turtle juga. Iya bisa cepet banget tuh ya burstnya. Tapi kali ini nggak akan dibiarkan begitu saja. Tim Vietnam kali ini pakai Ngoktrang solo kill terhadap PSGL. Tapi lihat Chin akhirnya bisa menunjukkan bagaimana tank jungler berkuasa di area objektif. Dante berhasil dihilangkan bahkan double kill. Dan kali ini 4 pemain secara total dikantongi oleh Indonesia. Keuntungan besar untuk tim Indonesia. Itu dia, tanpa Leonardo bahkan mereka bisa mendapatkan point kill, bisa mendapatkan turtle-nya. Bayaran dari point kill terhadap PSGL ini sangat-sangat worth it. Lihat bawahnya, dia masih farming dengan aman, dengan tenang. Bahkan plating lumayan banget ini. Yap. Dan akhirnya menunjukkan bagaimana objektif itu sangat-sangat bisa dikuasai oleh sosok tank jungler ya. Ya. Itu bagus banget tadi dia pegangin. Dapetin banyak poin kill juga yang bertumpahan tadi. Membuat dari Indonesia mereka tidak akan membuat nantinya dari Dat bisa dapetin power spike-nya. Itu juga retrinya juga pas tadi kan. Yes. Pakai langsung ini kan, pakai Pressure Rod. War X udah jadi untuk Aranda. Gak pakai sepatu ya Aranda ya? Nyeker ya Randa ya. Cepet juga menit 3 War X kan. XP. Tapi memang dia asisnya 4 sih. Main banyak juga tadi kan kelihatan. Dan temponya gak boleh turun nih. Justru tim Indonesia yang harus naikin temponya. Mereka yang bawa Fredrin, Ya. mereka yang bawa Lunox. Tapi lihat game insurance sebenarnya sama-sama ada ya. Ada Cloud, ada Lunox. Gue ngerinya di Hellcard aja. Bisa makan belakangnya. Landing jauh nanti siapa yang mau main sama Hellcard? Cloud? Menurut gue enggak sih. Potensi kayaknya cuma Cloud doang. Iya, tapi ya itu dia Cloud. Ketemu Hellcard agak bingung juga gitu kan sebenarnya mau gimana. Dan itu Purify lagi kan. Benar. Untuk Cloud-nya juga. Let's say dia WON deh. Ya udah dia ngebuang sekali WON tuh cuma pakai lompatan. Oke. Dan Indonesia sebenarnya masih dalam keadaan yang cukup unggul ya. Di angka 2.700 gold sekarang yang di lead juga. Mereka gak ngasih kendor sama sekali. Mereka akan tetap ngepres. Gak ngebuat nantinya bagaimana bom waktu bisa meledak kapan aja nih. Dengan adanya Cecilian sebagai asuransi di era late game. Walaupun
Biar nantinya juga, walaupun memang Cloud-nya ada jawaban di era late game ya, tapi kayak gini nih, dia udah ditabrak dan kali ini dengan adanya Blazing Duet defensif dikeluarkan, kali ini dengan satu lagi damage yang bisa disumbangkan. Ini ngebuat dari Leonardo selamat loh, atas 2 orang bahkan yang dia antisipasi. Iya, dia nggak ada efek stun pasti soalnya ya. Dari keduanya akhirnya dibalikin dengan Blazing Duet tadi. Ada sekarang Widdy yang turun ke bawah. Invade lagi, tabrak lagi ke arah jungle-nya. Dan Otodo. Gagal untuk bisa mendapatkan satu buah orange buff yang dia harus relakan kayaknya nih ya. Karena tadi Chinnya juga dapetin retribution yang pas. Wah, ini bukan cuma satu jungle, 2 ternyata. Semuanya ya. Dia ambil semuanya, gak dikasih. Tapi Widdy, Conceal. Oke, Conceal kali ini masih bisa dihindari dengan cukup baik. Flicker terpaksa harus dikeluarkan yang akan menjadi informasi ya. Bahwa Hellcurt dari Vietnam tidak ada Flicker. Lumayan. Apalagi ngeliat dari Cloud yang free banget nih, belum tumbang sama sekali. Pressure Hellcurt gold play-nya jadi gak kena loh. Yap. Karena di awalnya dia gak dapet makan. Hepta udah jadi memang, tapi targetnya gak ada. Menurut gue kalau dari Vietnam dia udah boleh pindah target sih. Mungkin cari ke Yes. Ya skillnya tapi masih aman banget sih. Makanya kayak ini bagus banget sih dari gameplay early-nya ya. Jungle tank dari Chin ini benar-benar nutupin lah kekurangan dari Indonesia. Yap, ngejawab banget ya. Sampai akhirnya ya, ini sejauh ini ya perbedaan di 5 menit pertama yang paling jauh loh. Karena tadi kan di game 1, game kedua mereka sengit banget kan. Kayak bedanya cuma 1000 lah mentok. Di sini sekarang udah menuju ke angka 4000 perbedaan yang dipegang sama tim Indonesia. Dengan keunggulan tersebut, ya mereka tinggal maintain lagi gimana caranya ngasih tekanan terus-menerus sampai nantinya gameplay Hellcurt ini gak berjalan. Oke, kita akan lihat ya. Apakah memang bisa bertahan terus nih perbedaan kayak gini atau sama aja. Harusnya kelihatan sih tadi ada Yes itu. Gak kelihatan tapi dia tahu. Karena pasif dari Hellcurt tuh enak banget untuk ngedetek orang di rumput tau. Ya. Shit, top lane. Masih ada Quad Shadow untuk mundur dulu karena Aranda kayaknya bukan menjadi target yang optimal juga. Dan 1 versus 3 Aranda berhasil untuk bisa mendapatkan Nocturne. Dan akankah ini menjadi double kill? Aranda 1 versus 3 dan dia dapetin 2 poin eliminasi. Lapu-lapu yang begitu membuat akhirnya dari Vietnam terporak-porandakan. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Power spike dari lapu-lapu. Adanya damage reduction ketika dia pakai skill keduanya kan. Dan dia maju lagi Darkening. Itu dia. Gas Assault yang begitu membuat dari 6 kali ini mundur. Turtle kembali didapat oleh tim Indonesia. 1 persatu pergerakan dari tim Indonesia, mereka menghasilkan apapun yang mereka inginkan. Poin kill, objektif semuanya dikantongin. Harus dinaikin lagi ya. Seperti tadi gue bilang temponya. Jangan terlena nih dengan tempo yang lagi unggul kayak gini. Mereka bawa Cecil. Dan gue rasa nanti late game semakin susah. Siapa yang mau double Cecil? Cloud dia gak burst menurut gue. Lapu-lapu pun ya tadi yang gue bilang, dia lompatin Cecilnya buka Badfish kayak udah bisa kabur gitu kan. Udah selamat. Belum lagi dengan spell yang flicker. Jadi harus tetap kasih pressure yang ekstrim bahkan. Sekarang dengan 7000 perbedaan mereka tabrak mid ya. Oke, Leonardo masih punya battle mirror match untuk kabur ke arah belakang. Tapi team fight-nya tidak terelakkan begitu saja. Killing spree dikantongi oleh Aranda dan double kill. Aranda mengamuk. Dan akhirnya membuat dari Vietnam kali ini mereka tidak bisa lagi berbuat banyak. Wah, Aranda lagi-lagi ya. Sosok XP lane yang sangat-sangat mengerikan. Dia punya damage-nya sekarang dan hati-hati mid-nya bisa dibongkar. Harusnya bisa sih, ini gak ada lagi yang bisa nahan outer middle turret. Udah dicicil satu persatu. Chaos Assault begitu menyakitkan buat dari 6 pun babak belur. Itu yang gue bilang dari tadi. Lunox dan Lunox. Dia bisa makan siapapun. Kiri kanan Factor gak ada takutnya dia. Dilompatin lapu-lapu dia tinggal nyari jarak dikit. Dia buka Darkening pun dia bisa Starlight Push dan langsung order Brilliance. Ya bisa. Di waktu bersamaan dengan Darkening. Bisa sambil kabur, bisa sambil nge-damage juga. Iya, itu enak banget makanya. Jadi orang-orang tuh gak takut. Abis Darkening dia kadang ngebuang ungunya sekali, 2 kali gitu kan. Dideketin dia tinggal kuning ulti karena kuningnya gak delay. Yap, wah tapi ini kayak bisa dikatakan gameplay Hellcurt-nya patah banget sih. Ini Hellcurt lagi under mau gimana? Iya, Dangerous Grace-nya juga tetap gak bisa ngapa-ngapain sih. Iya. Dia paling split push. Ya ini Aranda mau 1 versus 2 lagi kah? Turret inner yang berhasil untuk didapetin juga dan belum cukup damage dari Todo untuk bisa nge-punish Aranda. Sangat gak cukup sih. Kayaknya sama-sama full item pun gak cukup deh. Kecuali ada yang bantu. Soalnya kecuali lapu-lapu fall off ya. Masa si Halbert kayak Todo sayang banget. Enggak ya, tapi tabrakan kembali Bravest Fighter. Kali ini membuat dari Dat terpaksa mengeluarkan Sanguine Claw. Tapi apakah kuat kali ini dari Aranda? 1 versus 4, bahkan tidak ada yang mampu untuk bisa menumbangkan Aranda.
Aranda yang terlalu kuat. Pokoknya selama dia lagi Brave Fighter, skill keduanya kena banyak target, itu dia pasti kuat. Karena damage reduction. Itu bener-bener persentase damage-nya yang dikurangin. Bukan karena item defense-nya, tapi memang damage dari lawannya yang kena skillnya itu hilang. Makanya sekuat itu loh lapu-lapu. Yap. Sakit banget Leonardo. Dan Redfall sekali terlihat kali ini mencoba untuk kembali ditabrak, tapi Todo yang menjadi korban. Satu pemain dari Vietnam yang hilang di waktu yang bertepatan juga. Lord dari tim Indonesia sudah hadir di arah atas. Cepetin sih harusnya. Atas sudah nggak ada pasifnya. Dia tinggal paksa lagi dari arah mid dan bawahnya. Atau mereka bisa kawal Lordnya. Karena nggak ada holy defense. Kenapa nggak coba hancurin base turret bagian atas? Oke, belum ya. Belum ada wave lagi. Nah dikawal lagi Yap, midnya. Sanguin Claw memang connect menuju ke arah Aranda. Tapi again ya, Aranda terlalu kuat. Dan wave minion men-trigger satu buah holy defense di arah tengah. Itu dia. Dia akan masuk dari atas harusnya. Tangannya juga udah dikontrol. Dan mampu ke Indonesia mendobrak pertahanan dari Vietnam. Oke, sudah mulai terlihat kembali. Kali ini tabrakan dari Chin. Base turret top lane berhasil untuk dihancurkan oleh Indonesia. Lord akan dikawalkah? Tapi ternyata tidak. Karena Vietnam, mereka sudah hadir kelima pemainnya untuk siap melakukan defensif terhadap Lord yang sudah mulai masuk. Tapi Chin sudah mulai menjadi garda terdepan dari Indonesia. Tapi YSKL hati-hati, damage-nya cukup besar yang disumbangkan oleh Dat. Dan kali ini hanya berhasil untuk bisa mendapatkan satu base turret dari top lane lagi. Tapi tenang, perbedaan 11.000 gold diungguli oleh Indonesia. Ya balik lagi, mereka nggak boleh santai. Mereka harus benar-benar tahu nih tugasnya di mana, langsung tabraknya di mana. Karena kalau mereka gagal untuk tabrak terus, mereka akan susah nantinya. Ya karena ini udah mulai terdengar ada satu buah konsil dari Indonesia, satu buah base turret di arah tengah berhasil untuk dihancurkan juga. Tapi belum ada wave minion berikutnya juga. Sehingga kali ini dengan Sanguin Claw Leonardo Blazing Duet hanya untuk bisa melakukan adegan defensif saja. Tapi Todo terkena unbreakable. Dan damage dari Leonardo yang akhirnya membuat dari Todo pun harus meregang nyawa untuk ketiga kalinya. Itu dia. Gatot Kaca yang sangat-sangat mahal ya. Unbreakable-nya tuh sangat-sangat mudah untuk kena. Sementara lihat gak mundur, Indonesia tahu goldnya mereka unggul banyak dan mereka akan coba terus. Harusnya karena Aranda sudah mulai membuka adanya perang di arah depan juga. Walaupun Widi menjadi pertukaran nyawa untuk saat ini dipegangin lagi. Tapi Indonesia, mereka masih belum berhasil untuk bisa menghancurkan base yang dimiliki oleh Vietnam. Iya, dan memilih untuk mundur. Gue pikir mereka mau target base turret bawah tadi. Ternyata mereka coba untuk end kah? Soalnya kalau misalkan end menurut gue emang agak susah. Mereka kekurangan damage yang gebuk turret lah. Cuman Cloud kan satu-satunya. Apalagi kalau buru-buru kayak tadi bakal berat. Sementara reset lagi. Chin juga udah level 15 kok. Ini Fredrinnya juga levelnya cepet juga ya. Cepet sih. 15 Fredrinnya loh. Ya udah snowball gak sih dari awal juga kayak dapetin turtle semua, Lord juga didapetin. Tapi hati-hati ya, ini juga Vietnam susah banget ditembus lini pertahanannya semenjak ya Datnya bisa jadi teritori high ground defense yang baik. Kayaknya butuh sekitar 3 menit lagi sih kalau memang pengen jadi yang kuat banget ya. Kalau sekarang udah oke, tapi masih butuh banyak. Ya skill dengan Divine Glaive. Oke, ini bagian depannya Esmeralda ataupun Hilda juga kayak nggak bakal bisa gimana-gimana sih. Bonyok ya. Banget bahkan. Iya, dan bisa dikatakan juga WoP dari Esmeralda gak yang se-durable itu ya. Dalam keadaan tertinggal gini pasti itemization-nya ketahan banget. Iya, pertanyaan juga dia mau nempel siapa? Kayaknya nempel Cloud harus full item deh. Iya. Itu pun kayak ditembak balik sama Cloudnya bakal rontok. Apalagi kalau dia nggak blade armor. Soalnya kan prioritas item agak bingung nih. Kalau dia mau langsung ke item defense fisik ke Cloud iya. Tapi apa kabar skill? Kalau dia mau magic duluan, ya Cloud nanti yang sakit serba salah sebenarnya. Ya emang lagi under, emang agak serba salah. Tapi kali ini Aranda sudah mulai maju lagi dengan Everfly untuk flicker. Kali di Vietnam yang bakal coba untuk dikejar. Masih ada konsil, tapi seperti ini akan dibeli saja waktunya. Nggak di cancel kan recall-nya? Enggak ya, lebih memilih untuk fokus ngawal Lord harusnya. Karena tadi mungkin kondisinya masih agak Dark Nightfall ya, walaupun gak lama. Jadi gak ada vision dan Lord mulai masuk. Oke. Chin kembali menjadi garda terdepan untuk Indonesia. Base turret era bottom lane kembali untuk dihancurkan. Dan sekarang ada Polistarbu dan Blazing Duet. Datnya hilang. Base yang hancur dan Indonesia mendapatkan match point mereka. 2-1, satu langkah lagi untuk tim Indonesia melaju dan melawan Filipina yang sudah menunggu.